Mereka berasal dari berbagai negara, tetapi mereka memilih untuk tinggal dan mengabdi untuk masyarakat Indonesia. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai kisah tentang orang-orang asing yang memilih untuk tinggal dan membagi pengalaman hidup mereka, membagi pengetahuan mereka, dan bahkan turun tangan langsung untuk menolong masyarakat Indonesia. Dan hari ini, kalau Anda sendiri udah menikmati pekerjaan itu, Anda sudah keliling sebagian dari dunia ini dan Anda begitu bahagia, kenapa Anda tinggalkan semua itu dan Anda malah mengabdi untuk masyarakat di Sumba. Baik, Andre Graf sudah bersama kita. Apa betul Anda dulu pilot balon udara? Kurang lebih 22 tahun saya pilot dan guru pilot untuk Oh, balon instruktur itu ya? udara panas, ya, Oke. instruktur. Ya. Dan Anda juga pemilik perusahaan balon udara ya? Betul, karena dengan ini balon udara bisa antar orang dan lihat dunia dari atas. Saya paling senang dalam ini 22 tahun dan punya pengalaman di seluruh dunia, di Asia, di Amerika Selatan, di Australia. Kalau Anda sendiri udah menikmati pekerjaan itu, pertanyaannya kenapa Anda tinggalkan semua itu dan Anda malah mengabdi untuk masyarakat di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tapi sebelum Anda jawab, sebaiknya kita ikuti dulu kisah tentang Andre Graf. Ini dia liputannya. Andre Graf, mantan pilot balon udara serta pemilik perusahaan pariwisata asal Prancis ini telah hampir 7 tahun hidup di kampung Waruwora, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tahun 2004, Andre ke Indonesia sebagai wisatawan. Namun, dalam perjalanannya, perhatian Andre justru tertuju pada ibu-ibu dari kampung Waruwora yang sehari-hari berjalan menuruni tebing terjal untuk menimba air kotor di rawa dekat laut. Setahun berselang, Andre kembali berkunjung ke kampung yang sama. Dalam hatinya kemudian muncul keinginan untuk membantu. Tahun 2006, ia pun mulai menggali sumur di kampung Waruwora dengan bermodalkan uang tabungannya selama menjadi pilot dan pengusaha. Meski menemui berbagai kendala, terutama pandangan pesimis warga sekitar di awal pengerjaan, serta tingginya biaya yang dibutuhkan, namun dengan kegigihannya, hingga kini upaya Andre ini telah menghasilkan 25 buah sumur dengan kedalaman 4-20 meter di Kabupaten Sumba Barat. Bahkan sumur-sumur yang telah berhasil dibangun kini sudah mampu mencukupi kebutuhan sekitar 400 penduduk. Bukan hanya dari kampung Waruwora, tetapi juga kampung-kampung di sekelilingnya. Andre berharap dengan adanya sumur-sumur ini, perekonomian masyarakat setempat dapat meningkat. Apa betul Anda pertama kali terpikirkan untuk ke Indonesia ketika Anda mengalami sakit ya? Waktu itu sakit apa? Sakit penyakit Lyme. Ini penyakit ya, macam kuman yang masuk dalam sistem syaraf. Bisa merusakkan semua sistem syaraf sampai mati, bisa hancurkan otak. Terus apa hubungannya sakit Anda tadi dengan keinginan ke Indonesia? Harus ganti hidup karena tidak bisa pilot lagi. Juga tidak bisa stres lagi dan pimpin perusahaan. Waktu itu punya choice antara Amerika Selatan atau Asia. Dan saya pilih Indonesia karena sudah punya ingatan dari 1990 kembali dari Australia hingga di Bali. Dan 2003 saya langsung pergi di NTT dengan satu grup pariwisata. Anda kemana waktu itu? Keliling semua NTT, mulai di Sumba, mulai dengan pengalaman fotograf.
Dan buat banyak-banyak foto dari orang dan minta izin untuk syuting. Orang biasanya kasih izin dan saya ambil alamat supaya bisa kembalikan foto dengan kiriman dari Prancis. Ini ide saya. Terus apa yang terjadi? Kembali di Prancis dan dengan satu buku dengan banyak alamat-alamat. Dan saya pikir ya hampir pasti ini foto-foto tidak kembali karena banyak tempat tidak punya pos. Saya ambil keputusan, oke, saya mau jadi tukang pos dan saya bawa sendiri ini foto kembali. Terus bagaimana ceritanya sampai Anda bikin sumur di sana? Baru kembali ke Sabu 2005, mau bagi foto dalam kampung-kampung adat. Dalam ini kampung, orang hampir meninggal karena kelaparan dari kekeringan. Tidak ada air sudah 2 tahun. Dan bantu 2-3 kampung begini. Nanti bertemu tiba-tiba satu orang misi. Dan dia bilang kalau mau bantu orang dengan yang pas, cari pengalaman dengan buat sumur. Dan dia yang mengajar saya satu proses yang paling menarik untuk buat sumur. Pakai cincin beton yang 1,2 meter diameter, silinder di luar, tetapi bentuk di dalam. Kalau Seperti disusun, tangga gitu ya? dia buat tangga dan bisa naik turun seperti Spider-Man. Jadi sumur pertama yang Anda buat itu di mana? Di Sabu, di Pulau Sabu, kampung Ledetado. Saya kira 180 kakak yang timba air. Pertama kali Anda waktu gali sumur, Anda ingin menggali sumur, katanya orang-orang di sana bilang Anda gila ya? Oh, benar kan? Terliteral beda. Oh, ceritanya beda. Jadi apa yang terjadi waktu itu? Kegilaan adat. Mereka pakai parang dan jalan begini ya di kampung dan tidak punya kesadaran lagi. Wah, sebentar. Saya minggir dulu ya. Mari. Oh iya, sudah aman, sudah aman. Oh aman. Enggak, itu apa maksudnya tadi itu? Saya kira Aku ikut karena ah. Jadi gimana? Apa Salon. hubungannya dengan saat pertama Anda mau mencari air, menggali sumur? Karena waktu itu Anda gali sampai 11 meter kalau nggak salah. Airnya yang keluar kan sedikit dan keruh ya, tidak bagus ya. Terus ada katanya dukun. ya orang bilang di sana ratu seperti dukun yang jaga adat dan di Sumba bukan Jinitiu tapi di Sumba Marapu. Ini ratu bilang ya harus turun sampai 17 meter. Katanya dia mimpi ya. Mimpi ada orang atau tamu atau orang asing datang. Terus kemudian menggali sampai 17 meter baru keluar air. Baru keluar air. Anda percaya waktu itu? Saya percaya kosong, saya orang yang percaya yang saya lihat. Tapi memang gali sampai 11 meter ada air. Tapi 1 tahun yang lagi kembali tidak ada air lagi. Bertemu ini ratu lagi, dia bilang ya saya bilang harus 17 meter. Terus Anda Nanti percaya kita Anda gali lagi sampai 17 meter. Sekarang ini sumur sudah tetap lancar. Itu berapa lama gali sumur sampai 11 meter waktu itu? Ya pertama kali mungkin 3-4 minggu. Oleh ini proses dengan ini cincin beton. Praktis sekali. Setiap sumur punya sifat sendiri, punya sejarah sendiri, punya teknik sendiri, dan kualitas sendiri. Juga punya future, cerita, punya masa depannya dan sendiri. yang kerja bersama dengan masyarakat. Dan ini ada excitement untuk saya, jadi punya hobi dengan hati dan pengalaman yang paling menarik. Pilot project Waru Wora kepada Andi. Untuk saya, iya. Anda kan sekarang udah meninggalkan pekerjaan yang di Perancis. Pertanyaannya, sumur itu kan tetap membutuhkan biaya. Berapa besar dana yang dibutuhkan untuk satu sumur?
Ya, antara 8 dan 15 juta tergantung tempat dan Tempatnya, situasi. Ini untuk sumur. Nah, dananya dari mana ini sekarang? Dan kita dapat sedikit dorong dari satu wakil bupati lama yang di Sumba Barat, namanya Dr. Cornelis, dan dia bantu bagian pemerintah. Ada satu kesatuan kecil namanya Le Puy de l'Espoir di Prancis yang kirim kadang-kadang sedikit uang. Dan ada yang lain dari saya karena saya masih punya satu rumah yang saya sewa di Prancis, cukup untuk hidup tapi tidak untuk banyak lagi ya. Tidak untuk. Nah, dengar-dengar Anda juga jual foto-foto Anda ya? Tahun yang lalu saya pameran foto di CCF di sini di Jakarta dan banyak orang suka foto dan sisa beberapa foto. Nah, ini hasil foto Anda ini ya? Betul, ini semua di daerah saya. Dan saya ini pertama tahun saya hidup dalam ini kampung dan kenal banyak dari mereka teman perempuan. Dan saya janji ini harus ganti. Dan lihat sedikit situasi yang paling gratis dan yang paling banyak di Sumba, matahari. Pergi di satu teman di Bali dan buat konsep untuk satu rencana yang namanya PPWW. Apa itu? Pilot Project Waru Wora. Kepada Wah, Andi. untuk saya, iya. Terima kasih. Jadi ini pilot project untuk apa? Dan ini untung bantuan dari satu klub Rotary di Belanda, di Roosendaal, Belanda, yang paling donator. Dua perusahaan dari Jakarta, perusahaan Palija dan perusahaan pompa Shimizu. Oleh ini 3 sponsor tambah pemerintah Sumba Barat tahun ini, kita membuat satu proses yang paling indah dan enak. Yaitu? Dari satu sumur yang kuat dengan air yang berkualitas, kita pompa 40 kubik meter air untuk dibagi dengan semua orang. Dan ada keran-keran, orang masuk di kampung langsung dekat rumah dan dapat air. Dan siap untuk lanjut kalau ada orang di Indonesia yang mau pakai mendukung ini ya. proyek Mudah-mudahan orisinil, ada yang mau dukung. silakan. Baik. Kalau lukisan-lukisan ini dijual berapa ini? Atau mungkin ada penonton yang mau nih. Kalau yang sebelah kanan ada yang berminat, saya lelang. Oh, ada yang berminat. Ada. Sebentar, Anda berminat yang mana nih? Paling kanan. Oke. Terus ada lagi yang mau, mungkin yang tengah itu, yang ada pohon. Oh, iya. Oke, Ibu ini mau yang ada pohonnya ya. Oh, yang gambar anak-anak itu. Masih ada lagi enggak? Anda juga? Yang tengah ini, yang sawah. Iya. Terima kasih. Thank you. Baik, itu tadi. Tapi bagi yang kebetulan nggak hadir di sini atau belum sempat tadi, bisa beli di mana ini? Di internet, di site internet. Kalau berminat bisa, karena ini bukan cuma membeli karya Anda, tapi menyumbang untuk ini untuk bantu orang-orang di orang. Sumba. Sebelum, satu lagi pertanyaan, apakah Anda tidak punya keinginan untuk menjadi warga negara Indonesia? Ada rumit untuk saya karena setiap 6 bulan harus keluar negara dengan visa SOSBU, sosial budaya. Sementara pakai sudah SOSBU. Seperti ini aman dan ya? punya teman di Singapura setiap 6 bulan bisa bertemu teman di sana. Senang juga. Oke. Nah, apa mimpi atau harapan Anda yang paling besar untuk masyarakat di Sumba? Saya harap ini pulau bisa kembang dengan tenang, dengan serenity, karena masih keras. Masih ada kadang-kadang perang suku, tapi yang masih ada banyak perampok, juga orang masih kurang pendidikan. Saya harap ya juga ini pemerintah mau lebih sadar supaya semua orang bisa at least ya minimal dapat air. Dan saya harap pengalaman dengan mereka bisa masih lanjut.
Demikian Kick Andy kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. You and I must make a pact. We must bring salvation back. Where there is light, I'll be there. I reach out. Terima kasih. my Oke, hands to sampai you. jumpa. I have faith Dari in Sumba, all terima you kasih. do. Jadi setiap kali nanti acara Kick Andy saya akan makan